Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Safara Dua Lembang dengan NIM 231091220055 dari kelompok 6 skill blok keluhan respi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan uji fungsi paru dengan spirometer BTL 08 dan nebulisasi. Jadi skill ini terbagi menjadi dua, yaitu ada skill menggunakan alat spirometer dan juga inhalasi nebulisasi. Jadi masuk ke skill yang pertama, yaitu menggunakan alat spirometer sendiri, dibagi menjadi 3 tahap. Yaitu pertama ada persiapan alat, pelaksanaannya yaitu inspirasi juga ekspirasi paksa. Lalu ketiga adalah pembacaan hasilnya. Masuk ke tahap yang pertama, yaitu persiapan alat. Jadi saat persiapan alat, yaitu pertama bisa diletakkan spirometernya terlebih dahulu pada tempat yang datar dan kuat sehingga tidak mengganggu jalannya percobaan nanti. Yang kedua, bisa merakit pneumotakograf setnya, yaitu menghubungkan plastik mouthpiece-nya dengan pneumotakografnya serta meletakkan silikon sheet-nya untuk mencegah terjadinya kebocoran saat melakukan percobaan nanti. Ketiga, yaitu menghubungkan pneumatografnya dengan main unitnya sendiri. Lalu keempat, yaitu menghubungkan spirometer dengan sumber listriknya. Lalu juga bisa disiapkan alatnya, yaitu dengan menekan tombol on sendiri. Masuk ke tahap kedua, yaitu pelaksanaan ekspirasi paksanya menggunakan alat tersebut, yaitu dengan menyalakan alat sendiri, lalu menekan tombol force untuk melakukan tes force spirometri. Lalu ketiga, itu tekan tombol pasien, itu ada gambar pasiennya, juga masukkan data pasien, yaitu antara lahir, tanggal lahir, nama, berat badan, tinggi badan, dan juga lainnya. Pengisiannya harus tepat juga, karena nanti akan memengaruhi nilai dari prediktif vital capacity. Keempat, yaitu bisa menekan tombol startnya lalu siap-siap untuk melakukan percobaan. Pasien nanti bisa memegang pneumotakografnya set dan juga mulut diletakkan pada bagian mouthpiece-nya. Jadi seperti dipegang seperti ini, juga bagian mouthpiece-nya dimasukkan ke dalam dan ditutup seperti itu. Lalu pasien bisa menarik nafas maksimal, tutup hidungnya, lalu hembuskan nafas dari mulut secara cepat dan tuntas. Seperti itu. Lalu diingat ekspirasi hanya dilakukan dengan mulut saja tanpa hidung juga. Lalu bisa dilakukan sebanyak 3 kali dengan jeda pernapasan normal, yaitu minimal 30 detik. Nanti alatnya sendiri, spirometer BTL 08 ini akan secara otomatis memilih hasil percobaan yang terbaik. Lalu bisa ditekan tombol print-nya dan juga untuk mencetak hasil percobaannya. Lalu masuk ke tahap ketiga, yaitu pembacaan hasil dengan menggunakan BTS interpretation. Jadi itu adalah skill untuk keterampilan spirometrinya. Masuk ke skill yang kedua, yaitu skill terapi inhalasi nebulisasi. Jadi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama adalah penjelasan prosedur tindakan kepada pasien, kedua adalah persiapan alatnya, dan ketiga adalah persiapan pasien, keempat adalah pelaksanaan terapi inhalasi. Masuk ke tahap pertama, yaitu penjelasan prosedur tindakan. Jadi pertama-tama adalah menyapa pasien terlebih dahulu, menanyakan nama, alamat, umurnya, pekerjaannya, lalu juga memberikan informasi umum kepada pasien tentang tujuan untuk inhalasi nebulisasi ini, yaitu antara lain untuk melegakan jalan nafas. Lalu masuk ke tahap kedua, yaitu persiapan alat. Alat-alatnya antara lain ada main unit, nebulizer cup, air horse atau selangnya sendiri, juga ada maskernya dan mouthpiece. Mouthpiece bisa dipakai atau tidak, dan juga ada obat-obatan, yaitu bisa lebih dari 1 ya. Lalu kedua, yaitu memperhatikan jenis alat nebulizernya sendiri, yaitu sumber tegangannya, juga tombol on off-nya. Lalu masuk ke tahap ketiga, yaitu persiapan penderita. Jadi pasien diminta untuk kumur-kumur terlebih dahulu, juga diminta untuk posisi yang senyamannya, bisa duduk, setengah duduk, atau yang senyamannya pasien. Lalu selanjutnya adalah meminta pasien untuk menggunakan maskernya terlebih dahulu, ataupun juga mouthpiece bisa dipakai atau enggak. Lalu menjelaskan kepada pasien supaya menghirup uap yang keluar secara perlahan-lahan hingga uapnya habis atau sampai obatnya habis. Lalu
melatih pasien untuk menggunakan masker atau mouthpiece-nya sendiri, dan juga memastikan pasien untuk mengerti apa yang kita jelaskan. Masuk ke tahap terakhir, yaitu pelaksanaan terapi inhalasinya sendiri. Itu pertama adalah menghubungkan alatnya, yaitu menghubungkan nebulizer dengan sumber tegangan listriknya itu sendiri, lalu menghubungkan air horse atau selangnya, nebulizer, dan juga masker atau mouthpiece yang ada di main kitnya sendiri. Lalu buka tutup cupnya, cup tempat obatnya, lalu masukkan cairan obat ke dalam alat penguap yang sesuai dosis yang udah ditentukan ya, sesuai pasiennya sendiri. Lalu gunakan mouthpiece atau masker kepada pasien, lalu mengaktifkan dengan menekan tombol on pada main kit. Perhatikan juga jenis alatnya. Lalu mengingatkan pasien untuk menghirup udara uap yang keluar perlahan-lahan, kurang lebih 10-15 menit. Lalu jika uapnya sudah habis atau obatnya sudah habis, tekan tombol off pada main kit, lepas masker atau mouthpiece, juga nebulizer kit, juga air horse-nya atau selangnya sendiri. Juga menjelaskan kepada pasien bahwa pemakaian nebulizer ini telah selesai dan juga mengevaluasi apakah ada perubahan atau semakin baik atau semakin buruk. Lalu tahap terakhir adalah membersihkan mouthpiece dan juga nebulizer kit serta obat-obatan yang telah terpakai. Jadi itu 2 skill uji fungsi paru. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.